Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ketua DKM Masjid Agung Discovery Resident, Ketua Majelis Taklim, serta komunitas pengurus muslimah yang hadir hari ini, ibu-ibu solehah yang sabar-sabar ya, Masya Allah. Wajahnya solehah, sabar, punya masalah juga sabar. Mudah-mudahan semua yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan izin Allah. Sepertinya lama juga ya, setahun ya nggak ketemu ya. Hari ini Allah pertemukan. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini tentang masuk surga bersama keluarga. Ibu kemarin pulang kampung nggak? Pulang kampung, kumpul sama keluarga. Ibu seneng nggak kumpul sama keluarga? Seneng. Baru di dunia kumpul bersama keluarga kita udah seneng ya. Bayangkan di surga kumpul bareng juga, makan bareng, ngobrol bareng, bercanda bareng. Itu sesuatu yang selalu kita bayangkan dan kita harapkan. Bahkan kita berdoa agar bisa masuk surga bersama keluarga kita. Ibu kalau duduk di pengajian sering saya ingatkan, tengok teman di kanan kiri. Siapa yang ngajak kita ke pengajian? Ingat wajahnya, ingat nasihatnya. Kenapa? Nanti insya Allah tetap bergandengan tangan, tetap bertetangga sampai di jannah. Sama halnya hari ini, bukan hanya di sini kita dipertemukan ya Bu ya. Berharap kalau kita pun dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan di jannah bareng-bareng insya Allah. Ketika kita ingin masuk surga bersama keluarga, itu ada 8 poin, 5 kalau tidak salah sudah saya sampaikan. Ini kan pertemuan yang keempat ya Bu. Pertanyaan saya, catatannya masih ada enggak gitu. Ini panitia lagi kebat, belum ketemu gitu. Bu, di refresh saja, refresh sedikit ya Bu, sekadar lewat biar nggak langsung tiba-tiba nomor 7 kan nggak enak. Ibu tolong buka surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 20, 21 sampai 24. Kalau kita pengen masuk surga bersama keluarga kita, anak cucu ataupun nenek kakek, orang tua gitu. Ini sekedar informasi Bu. Kalau orang tua, ibu orang tua bisa narik kita Bu. Orang tua bisa narik kita ke atas, tapi anak nggak bisa nurunin orang tua ke bawah. Bisa dipahami ya Bu? Jadi kalau kita punya orang tua baik-baik, doanya kenceng buat kita masuk surga, kita bisa ditarik. Tetapi orang tua nggak bisa turun bareng sama kita karena amal kita yang terbatas misalnya. Maka nanti ada doa bagaimana agar kita bisa mengalirkan kebaikan ke anak cucu. Ibu wajahnya belum punya cucu ya, jadinya anak saja. Ibu ada yang udah punya cucu? Ibu cucunya 6. Ibu nikah muda ya waktu itu. Karena khawatir memang wajah-wajah nikah muda. Jadi biar masuk surga berjamaah bersama keluarga, saya sering ngasih contoh gini Bu. Ini ada air. Ibu kalau nuanginnya sedikit, luber enggak Bu? Enggak kan Bu?
Tapi kalau dituang yang banyak gitu Bu, nanti luber kan Bu. Kalau luber, taplak meja basah, luber lagi karpet juga basah. Apa maksudnya? Amal kita kalau banyak itu luber bisa mengalir ke anak-anak kita. Luber lagi bisa ngalir ke cucu-cucu kita. Tapi kalau amal kita terbatas, dia nggak luber, nggak ngalir ke anak Ibu. Duduknya kita di sini, solehahnya kita seperti ini, itu boleh jadi doa nenek kita, doa ibunda kita bisa duduk di sini. Doa mereka itu diijabahnya lebih cepat ketimbang doa kita yang kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang mintanya nangis, kadang-kadang biasa saja kan gitu Bu. Tetapi doa orang tua buat anaknya itu nyaris mintanya serius Bu. Sekarang kita punya anak, kita mintanya serius kan Bu, pengen anak begini, begini, begini. Tapi kitanya kadang-kadang doanya biasa-biasa saja kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Tapi ibu kita bisa nangis, nenek kita bisa nangis. Maka boleh jadi kebaikan kita sampai saat ini itu karena doa nenek kakek kita, karena doa orang tua kita, karena mintanya serius. Orang tua yang dermawan bisa jadi anaknya soleh. Orang tua yang rajin ibadah bisa jadi anaknya itu soleh-solehah. Makanya tadi minta dialirkan tuh, amalnya dialirkan biar basah sampai ke anak kita, basah juga ke cucu kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Apa sih kemarin yang sudah kita bahas? Yang sudah kita bahas itu yang pertama, kalau mau masuk surga semua, yang pertama ibu tolong dijaga akidah anak-anak kita. Jangan sampai murtad, jangan sampai syirik. Setan itu lebih canggih dari apa yang kita pikirkan. Jadi rangkul, peluk anak-anak kita agar dia bertahan dengan akidah yang benar sampai akhir usianya. Kenapa? Oh, anak-anak sekarang banyak yang akidahnya mencela-mencela, apa mencela-mencela ya? Bahasa di sini apa ya? Pelin-pelan. Nanti begini, nanti begitu gitu. Beda dengan akidah ibu-ibu di sini. Oh, ini akidahnya kuat semua ini. Yang lemah cuma fisiknya aja kan, gonta-ganti kaki. Saya perhatikan udah ganti kaki berapa kali gitu. Tapi akidahnya insya Allah kuat. Bagaimana anak-anak kita biar tetap bertahan dengan kalimat la ilaha illallah sampai akhir usia, itu nomor satu. Bagaimana agar anak-anak kita itu tetap menyembah Allah, bergantung sama Allah sampai akhir usia. Pesan Allah begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Kenapa? Beda keyakinan gak ketemu di surga Bu. Gak ketemu. Suami, anak, cucu ke atas pun beda akidah, beda sembahan, gak ketemu. Makanya yang pertama biar satu payung, biar sama-sama masuk surga, akidahnya satu. Apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu nomor satu. Yang kedua menyambung silaturahim. Ibu kemarin pulang kampung, nah ajak anak cucu pulang kampung, kenalin sama bibi pamannya, om tantenya, kenalkan. Kenapa? Karena dengan era digital yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Silaturahim terputus karena penyakit hati, berebut warisan, ada yang pelit, ada yang gitu Bu, macam-macam. Ada yang serakah, sehingga hubungan silaturahim terputus karena di hatinya tidak sehat. Banyak sekali yang kakak adik bertengkar gitu ya Bu, yang suami istri berantem cuma satu, dunia yang dipikirkan. Seandainya semua mencari akhirat, ngalahnya ada, serakahnya hilang, sombongnya hilang, insya Allah Allah satukan hati mereka, dilekatkan semuanya, itu karena cinta semua. Pesan Rasulullah apa Bu?
Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai penduduk di bumi, cintai. Penghuni langit akan mencintaimu. Ketemu adik kakak, tebarkan cinta. Ketemu ipar, tebarkan cinta. Ketemu mertua, tebarkan cinta. Jangan benci yang ada di sini, Ibu. Setiap ketemu orang istighfar, bencinya membuncah gitu. Ya, ipar bawa koper, ya nginep nih ya. Padahal kalau dia nginep, alhamdulillah, pasti Allah ngirimin rejeki gitu. Mertua nginep, alhamdulillah, dia betah tinggal sama kita. Ini nginep ya Bu, berapa hari Bu di sini Bu? Ya lama nih mertua nginep nih gitu. Kalau ada cinta itu hilang Bu, nggak peduli. Kenapa? Kita dapat anaknya kan Bu, yang membesarkan ibunya, yang menyekolahkan juga orang tuanya. Ketika suami kita bekerja, bayangkan duitnya buat kita Bu. Kalau kita berterima kasih sama mertua, kelak menantu kita pun akan berterima kasih sama kita. Kita punya anak, kita punya adik, sama Bu, kalau kita punya cinta, kita tebar sama mereka Bu. Insya Allah mereka akan memberikan cinta sama kita. Satu hal, berharapnya sama Allah. Kalau berharapnya sama manusia, kadang-kadang di sini ada rasa kecewa Ibu. Kita kenapa kecewa? Kita bilang dulu waktu dia susah, aku tuh yang bantu. Kalau bukan karena aku, gitu. Kalau kita melakukannya karena Allah, mereka nggak bales, Allah akan kirim orang lain memberikan balasan dengan kebaikan yang lebih lagi. Tapi karena kita kadang-kadang manusia biasa, berharapnya sama manusia, itu yang membuat kita kecewa. Jadi yang kedua, sambung silaturahim. Ibu kalau lagi sebel banget gimana? Sebel banget Bu sama dia, enggak usah putus hubungan, tinggal jaga jarak saja. Kenapa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Jadi jangan melakukan yang memutus tadi, tapi sambung agar bisa masuk surga bareng-bareng. Yang ketiga apa? Wa yakhshawna rabbahum. Yakhshawn itu takut, takut banget sama Allah. Kalau di hati kita semua takut banget sama Allah, selamat dari api neraka Ibu. Tapi kalau kita berani melanggar rambu-rambu Allah, boleh jadi mampir ke neraka. Rasa takut di sini yang bisa membantu kita, menyelamatkan kita dari api neraka. Anak cucu ditanamkan rasa takut sama Allah Ibu. Itu yang disebut dengan muraqabatullah, muraqabah. Muraqabah itu dipantau sama Allah. CCTV-nya Allah di mana-mana. Saya pernah cerita Bu, di sini kalau nggak salah, waktu mau berangkat ke Pakistan, pesen ayahanda almarhum saya singkat banget. Fat, Allah kita sama ya. Allah Fatia di Pakistan dengan Allah ayah di Indonesia sama ya. Allahnya sama. Maksudnya apa? Fatia melakukan apapun di sana, ayah nggak tahu, tapi Allah kita tahu, Allah kita sama. Itu kecuci Bu otak saya Bu, kecuci benar-benar. Jadi kalau melakukan hal-hal, ingat Allah kita sama, nggak berani Bu. Tapi mungkin anak sekarang kata, kalau kita pesan, nak Allah kita sama ya, ya iyalah sama, siapa bilang beda? Beda kan Bu penerimaannya. Kenapa? Beda generasi. Ada milenial, ada Gen Z, apalagi Gen Alpha, anak-anak SD itu akan berbeda. Saya kan kolonial Bu, generasi kolonial yang oke, iya gitu. Dan dampaknya bisa kita rasakan sekarang. Taat sama orang tua membuat kita bahagia dunia akhirat. Takut sama Allah, dan orang tua itu dititipkan tuh Bu, dikasih amanah merawat kita. Makanya ridho Allah dan murka Allah dititipkan kepada kedua orang tua kita.
Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, Bu. Dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Jadi kalau sekarang ini kita jadi anak, Ibu tolong cari ridho orang tua kita. Sering-sering gini, Bu, Mah doakan saya ya, doakan saya mau begini. Itu lapor, Bu. Mah saya mau beli rumah, doakan ya. Mah saya mau dipromosikan, doakan ya. Mah manja, Bu, minta doa terus dari orang tua. Kenapa? Kalau orang tua sudah bilang semoga Allah kabulkan semua niat baikmu, Nak, kamu bahagia dunia dan akhirat, itu aras berguncang hebat sekali Ibu mengabulkan doa ibunda kita. Sekarang kita jadi orang tua, Ibu, walaupun hati kita terluka dengan perilaku anak-anak, Ibu jangan pernah mengeluarkan kalimat yang menyusahkan anak-anak kita. Terus maafkan, maafkan, maafkan. Kenapa? Doa kita yang salah akan memberatkan kehidupan anak-anak kita. Even dia melukai, Bu, maafkan saja. Kenapa? Karena kalau kita lagi tersakiti, ya Allah, berikanlah dia kebahagiaan. Itu sakit hatinya kita membuat doa kita diijabahnya lebih cepat, Ibu. Sekarang kita jadi orang tua, lapangkan hati kita memaafkan kesalahan anak-anak kita biar hidup mereka bahagia. Kenapa? Orang tua kita kan begitu, memaafkan semua perilaku kita, makanya kita dibuat bahagia sama Allah. Itu enggak kaleng-kaleng, Bu. Ridho Allah, murka Allah dititipkan sama Allah ke orang tua. Maka bahagiakan orang tua yang masih ada ya, Bu. Kalau Ibu pengen melihat Allah tersenyum, buat orang tua kita tersenyum, Ibu. Orang tua akan menyebut nama kita dalam doanya. Makasih, Nak, udah nemenin ngobrol. Makasih, Nak, udah transfer mama. Makasih ya, Nak, tiap bulan kamu ingat sama mama. Ibu dalam malamnya dia tuh nangis, Bu. Ya Allah, anak saya yang fulana, 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 itu nyenengin banget ya Allah, bahagiakan hidupnya. Bayangkan orang yang tak sama orang tua itu hidupnya lebih bahagia, Ibu. Kenapa? Doa ibunya nggak putus-putus. Tapi kita sebagai orang tua doakan semua anak-anak kita. Gitu ya, Bu. Itu nomor 3. Apa nomor 4? Wa yakhafuna su'al hisab. Yang keempat, biar masuk surga bareng-bareng, itu tanamkan rasa takut dengan hisab yang buruk. Ibu ada yang tahu nggak hisab apa ya? Iya, hisab itu perhitungan. Jadi maksudnya gini, Bu. Nih Ibu misalnya umurnya 40 ya, Bu. Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, anggaplah rata 40. Selama 40 itu Ibu dihitung kita nih, Bu, nih. Umur berapa haid? Umur berapa kita dimintakan tanggung jawab? Kapan kita lengah, kapan kita semangat? Ibu mayoritas turis ya, Bu. Turis, turunan Islam. Ada yang mu'alaf di sini? Nggak ada. Yang mu'alaf nggak ada. Gini, mu'alaf itu argonya mulai jalan saat dia mengucapkan syahadat. Tapi kalau turis, argo mulai jalan saat kita haid. Contoh misalnya nih, Bu, argo jalan tuh gini. Kita haid umur 12, mulai di sini nih, Bu. Sholat ke kanan, tek. Sedekah ke kanan, tek, gitu. Ngerumpi ke kiri itu, Bu. Ibu-ibu duduk di sini nih, ngaji ke kanan, Bu. Kemudian ada kotak jalan, isi, geser, gitu ya, Bu ya. Jangan digeser, terus digeser, isi dulu, baru geser. Itu ke kanan tuh, Bu. Nah, qadarullah na'udzubillah, tiba-tiba pulang. Ada yang nyolek, lihat Bu Susi enggak? Alisnya mencok ke sebelah. Ke kiri, Bu, ke kiri, pengumuman.
Ih kalau aku liatinnya Bu Lina, bedaknya ketebelan, iya ketawa, kiri bareng-bareng tuh. Terus gimana biar nggak ke kiri, pulang ngaji, kalau ada yang ngajak komentar macem-macem, ndak usah dijawab. Niat Bu ini enggak. Bu itu enggak, saya fokus ngaji gitu. Walaupun kita baca doa tidur padahal boleh ngaji. Tapi aman kan Bu, kita enggak bikin dosa. Apapun yang mereka, aduh saya tadi ngantuk banget gitu. Kenapa dia bisa ngantuk? Karena ketika duduk di pengajian, Allah turunkan ketenangan di hati kita semua. Saking tenangnya baca doa tidur. Di rumah dia nggak bisa tidur. Pas di sini saya baru megang mic, ibu langsung PW, Bismika gitu. Walaupun baca doa tidur, tapi dapat pahala Bu. Maka kalau ada yang ngajak macam-macam, saya nggak lihat gitu. Karena saya gitu Bu. Nah ini Bu, ketika bolak-balik kanan kiri, kenalan dikit, setan itu tugasnya yang pertama menghalangi orang berbuat baik, menghalangi orang itu menjalankan perintah Allah, menghalangi ya Bu. Yang kedua, kalau nggak bisa dihalangi minimal ditunda. Ini kan wajah solehah semuanya, sholat 5 waktu semua. Setan tahu Bu, ini ibu-ibu solehah ini sholat 5 waktu semua. Kata setan apa? Kalau disuruh meninggalkan sholat nggak bakalan berhasil. Akhirnya bagaimana? Kata setan, biar dia menunda sholatnya gitu. Jadi setan tuh cuma menghalangi sama menunda. Nggak bisa Bu, diacak-acaklah keluarga kita. Biar berantem sama suami gitu kan Bu. Ngobrol sama temen berjam-jam awet. Pas ngobrol sama suami baru 5 menit berantem Bu. Itu setan lebih licik dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau misalnya pengen berbuat salah, setan lagi beraksi nih, setan lagi beraksi. Istiqomah gitu. Kenapa? Nanti di hari kiamat ada yang namanya hari perhitungan. Yang dihitung apa? Umur Bu. Tadi kan argo mulai jalan umur kita balik. Dihitung nih Bu, umur segini kamu sempet, mohon maaf ya Bu, ngerumpi. Itu ada slide-nya Bu, kita kelihatan tuh Bu. Ada layar. Terus pernah juga waktu muda, maaf ya Bu, pacaran misalnya. Kalau cuma melihat genteng calon suami udah deg-degan, itu kan cuma ngeliat gentengnya doang Bu. Tapi anak sekarang kan pacarannya ngeri Bu. Beda sama kita, ngeliat pagernya aja udah deg-degan misalnya. Anak sekarang kan Bu kalau nggak kontak body belum pacaran gitu. Itu nanti ada layarnya lagi tuh Bu. Yang selingkuh ada layarnya, yang BCA ada layarnya. BCA boboci yang gitu. Boci-boci berzina ya Bu. Itu ada layarnya semua. Jadi kalau kita takut Bu, iya layar Allah akan dibuka. Takut banget hisab kita, rapot kita jelek. Makanya yang ditanya umur. Kedua ilmu. Ngaji nih di masjid Discovery. Catatannya ada ya Allah. Tapi langsung saya taruh. Berarti Anda jiro. Habis ngaji ditaruh gitu. Ada yang catatannya enggak saya jiping, ngaji kuping, enggak apa-apa. Tapi diamalkan. Itu tuh ditanya Bu ilmu kita. Nanti yang ketiga ditanya harta kita. Ada popularitas, ada identitas, ada fasilitas, ada isi tas, ditanya semua. Iya Bu. Apa kata ulama? Halaluhu hisabun wa haramuhu adabun. Halalnya dihisab Bu, halalnya dihisab, haramnya diazab. Yang kita genggam dari harta kita halal, dihisab tubuh satu persatu. Yang haram bagaimana? Diazab. Kenapa? Mengambil hak orang lain. Jadi nanti yang paling lama hisabnya itu orang kaya. Berapa penghasilan sebulan?
10 M. Buat apa saja? Itu panjang banget. Ada yang ditanya berapa penghasilan? 5 juta. Buat apa aja? Buat beras, gula, ini selesai. Ibu kalau pergi ke mall, kalau belanjaannya sedikit kan struknya kecil kan Bu? Ah, kalau belanjanya banyak, belanja bulanan itu kan struknya panjang tuh Bu. Persis kayak gitu tuh Bu. Ditanya uangnya dari mana uang itu dan dikemanakan. Makanya para sahabat, even mereka tajir melintir, tapi hisapnya gampang. Ya Abu Bakar, berapa penghasilanmu? Sekian T. Dikemanakan? Semua saya titipkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Ya Umar, berapa yang kamu tunaikan? Berapa penghasilanmu? Sekian M. Dikemanakan? Aku titipkan setengahnya untuk dakwah Rasulullah. Setengahnya dihisap. Ya Utsman, itu Utsman sampai sekarang Bu. Utsman bin Affan ini sumurnya masih ada, hartanya masih ada. Itu dihisapnya gampang Bu. Sepertiganya dan sampai sekarang menjadi sedekah jariyah. Kita kalau pengen gampang hisapnya, Ibu maaf ya Bu, kita sharing bareng-bareng. Ibu tolong buka lemari. Di situ baju yang jarang dipakai yang mana? Biasanya kita kalau baju mau dikasih ke orang itu dicoba lagi, dibuka lemari, dicoba. Masih cakep nih, masuk lagi ke lemari. Kadang-kadang Bu, untuk memberi mata harus ditutup. Nih nggak dipakai, gitu Bu. Nih udah nih tas nggak dipakai, nih, gitu Bu. Kadang-kadang perlu begitu, karena kalau mau memberi diperhatikan. Ini jilbabnya buat pasangan yang ini, itu nggak jadi lagi Bu. Ini masih cakep, dicoba lagi, masuk lagi ke lemari. Cuma pindah tempat doang dari lemari ini ke lemari ini. Mau Ramadan, Ibu siapkan kotak ataupun plastik besar. Ini enggak. Nanti pas lebaran atau halal bihalal, keponakan saudara datang, ini teteh punya baju, punya jilbab, silahkan ambil. Berebut mereka Bu. Ya Allah Ibu, kebahagiaannya nggak bisa diterjemahkan. Seneng banget. Habis deh jilbab sudah, gamisnya sudah. Seneng Ibu. Mereka seneng, kita seneng. Kadang-kadang Ibu, kadang-kadang baju dan jilbab kita itu dipakai buat hari raya. Ya Allah, kita seneng banget, alhamdulillah baju kita dipakai untuk sholat. Tapi kalau ditumpuk bertahun-tahun Bu, 20 tahun, 30 tahun gitu kan Bu, ada yang seneng gitu, punya kenangan. Ya setiap baju ada kenangannya ya Bu. Ini kenangan waktu suami gitu Bu, disimpan. Nanti yang ini kenangan waktu melahirkan anak pertama, simpen. Kalau masih layak dipakai, biar hisapnya gampang, Ibu pakai ke pengajian. Biar si baju ini dapat pahala gitu. Dia pakai ke pengajian ini. Yang penting masih adil. Adil tuh gini Bu. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebaya jarang dipakai, jangan dibawa juga ke masjid, ribet Ibu nanti naik tangga. Tapi kalau dipakai kondangan, kepake kan Bu? Oh berarti dia memang punya fungsi dipakai kondangan, gak apa-apa, disimpan gak apa-apa. Karena memang kita pakai setiap kita kondangan. Ini yang gak pernah dipakai. Ibu tolong diperiksa gitu. Kenapa? Kaitannya dengan hisab. Yang kelima apa Bu? Yang kelima sabar. Sabar ada berapa macam? Ada 3 macam. Yang pertama sabar dalam menjalankan perintah Allah. Disuruh sholat sabar, puasa sabar, taat sama suami sabar Bu. Itu perintahnya dari Allah. Kalau kita nggak sabar, mungkin sholat zuhur 2 rakaat udah salam Bu. Lama banget 4 gitu kan Bu. Tapi kita tetap nunggu walaupun kita lupa Bu. Ini yang ketiga apa yang keempat ya gitu Bu. Kenapa? Saking enggak sabarnya.
Kalau orang yang sabar akan ditelateni rakaat pertama, rakaat kedua gitu Bu. Nanti akan ada pembahasan tentang sholat. Jadi artinya dalam menjalankan perintah Allah sabar. Kita puasa buka maghrib sabar kan Bu. Kalau nggak sabar azan asar kita udah buka. Tapi kita kan sabar walaupun ngatin jam terus. Azan yang ditunggu oleh manusia itu cuma azan maghrib di waktu Ramadan. Udah. Azan yang lain nggak ditunggu-tunggu banget kan Bu sama kita Bu. Cuma bilang alhamdulillah sudah masuk zuhur, tetapi kita tidak terlalu excited gitu Bu. Jarang kita bilang, ya Allah alhamdulillah zuhur, saya mau ngobrol lagi sama Allah. Jarang. Ada tapi jarang. Yang sering kaget-kagetan, astagfirullahaladzim udah zuhur, ya Allah baru nyuci piring gitu Bu. Azan asar kaget lagi, ya Allah astagfirullah baru ngeliat sebentar udah asar, astagfirullah. Seringnya kita kaget-kagetan, maka itu sabar yang pertama Ibu. Yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dalam meninggalkan larangan Allah bagaimana? Nggak boleh ngerumpi, sabar. Kita kadang-kadang dilarang ngerumpi, itu kita pergi ke kelurahan. Minta apa? Minta SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nggak mampu kita kalau nggak ngerumpi. Sariawan kita kalau nggak ngerumpi. Padahal Ibu kalau kita nggak ngerumpi sekali, 2 kali bisa. Enak juga ya nggak ngerumpi. Kemudian besoknya nggak ngerumpi gitu. Tapi kalau kita ngikutin hawa nafsu untuk ngerumpi, saat nggak ngerumpi tuh sakit gigi kita Bu. Saya pernah dijemput sama panitia. Panitianya lagi ngemut permen. Saya bilang, Neng kenapa ngemut permen? Iya Bu, saya biasanya komentar terus. Saya lagi nggak pengen ngerumpi. Ternyata asem juga ya nggak ngerumpi gitu Bu. Jadi dia ngemut permen. Kenapa? Perempuan dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Sementara laki-laki hanya 7.000. Terus bagaimana biar yang 20.000 ini keluar tapi positif? Ibu sering ngobrol sama anak, ngobrol sama suami, itu keluar tuh Bu, 1.000, 2.000 gitu kan Bu. Terus kalau ngobrol sama anak, Ibu tanya dia pengen apa, perasaannya bagaimana, planningnya apa. Kalau ngobrol sama suami, Ibu tangannya agak deketan ke suami. Contoh deketan gini, sehingga kita nyentuhnya gampang. Ayah gimana sih gitu. Atau kalau deket sejajar tangannya gini nih Bu. Nah, tuh dempetin tangan kita sama suami. Ada touching cuma nyentuh apa sih? Ada Bu. Kita sekarang kalau ngobrol sama suami gini. Tadi di kantor gimana di kantor? Macet. Tapi kita megang HP. Suami pun di seberang jawabnya, iya tadi di kantor. Wah, gini. Tapi megang HP, nggak ada kontak body, nggak ada sentuhan-sentuhan, apalagi tatap-tatapan. Padahal natap suami, Ibu tatap mata suami, turun rahmat Allah. Ibu nggak usah bilang sama suami, tatap mata saya, nggak usah. Udah natap aja ngobrol gitu Bu. Kadang-kadang boleh bilang ayah munduran sedikit bisa nggak? Kenapa? Gantengnya kelewatan. Itu kan suami seneng ya Bu ya. Besok ngarang lagi, apalagi yang bikin suami seneng, bikin anak seneng. Boleh juga sekali-kali, ayah pakai baju apa sih? Coklat misalnya. Oh kok kelihatannya biru ya? Ya Allah cinta telah membutakanku gitu. Suami senang. Ibu ngaji pasti ditanya posisi di mana. Kalau jawabnya masih di Bintaro, macet, sabar, itu perang. Tapi kalau ibu di mana? Di Bintaro kejebak macet, seperti hati ibu kejebak hati ayah gitu.
Itu pahala semuanya, kirim bibir mingkem, bibir mangap, apalah terserah. Pahala ibu. Mumpung masih ada pasangan, mumpung masih ada anak, itu ngobrol sama mereka. Punya orang tua juga sama. Orang tua diajak ngobrol sama anaknya tuh seneng bu. Dia dateng nanya ibu gimana atau mama gimana. Itu orang tua seneng banget ibu. Kenapa perilaku orang tua itu akan kembali seperti anak-anak. Jadi yang 20.000 tadi tuh bu, biar nggak banyak dosa, ngobrol aja sama keluarga. Kalau mau dibuat planning boleh. Ini mau ngobrol sama A, ini mau ngobrol sama anak yang kedua, ini mau ngobrol. Biar nggak banyak ngerumpi, nggak bikin dosa banyak-banyak. Itu kita lisan. Sabar, harus sabar. Itu sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Diajak selingkuh, jangan mau bu, sabar, sabar gitu. Padahal kita digombalin seneng banget kan bu. Habis reuni ada WA masuk. Kamu masih seperti yang dulu. Bohong bu, bohong. Kalau dia bilang kamu masih seperti yang dulu, bohong bu. Kita SMU masih imut-imut, masa pas amit-amit dibilang seperti yang dulu, bohong bu. Kita jawabnya bohong juga. Sama, kamu juga seperti yang dulu. Bohong juga bu. Padahal kita udah duduk gemeter, gimana mau sama? Kan enggak ya bu. Jangan dilayani, sabar. Nah, sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian Allah. Ibu, saya boleh tanya nggak di sini yang pernikahannya di bawah 7 tahun ada nggak? Usia pernikahannya di bawah 7 tahun ada? Oh, ibu pengantin baru semua ya di sini ya? Baru 5 tahun, baru 10 tahun, ada yang baru 20 tahun gitu kan bu? Ada yang baru berantem juga tadi pagi. Kan baru tuh. Bu, yang usia pernikahannya 0 sampai 7 itu umumnya ujiannya ada di komunikasi dan di ekonomi. Kalau ngobrolnya jarang nyambung, memang belum lama pernikahannya, butuh waktu. Kalau makan sepiring berdua, itu bukan karena setia, nggak ada piring lagi. Kita pindah ngontrak sana, ngontrak sini, ngontrak bukan karena keren. Nyari yang murah kan bu. Itu umumnya di 7 tahun pertama. 7 tahun, 10 tahun masih labu. Jalani dan nikmati saja. Berarti ibu mayoritas pernikahannya di atas 10 tahun. Nah, maaf ya bu, ini ujian. Kan kita lagi harus sabar nih bu. Kalau pernikahan di 10 tahun ke atas, ujiannya orang ketiga. Ada will, wanita idaman lain, ada pil, pria idaman lain, ada ipar, ada mertua, ada orang tua, ada adik kakak kita. Itu bisa jadi orang ketiga ibu. Kenapa? Karena umumnya rumah tangga yang sudah 10 tahun ke atas itu sudah settle, sudah mapan. Kalau sudah mapan, ujiannya di orang ketiga yang ingin menikmati harta kita. Biar mereka nyaman, tahadu tahabu. Itu hadis bu. Apa kata Rasulullah SAW? Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi kalau di antara kita yang hadir ekonominya lebih baik dari adik kakak kita, dari ipar-ipar kita, ibu jangan pelit untuk berbagi. Hadiah yang kita berikan itu menumbuhkan cinta ibu. Itu pesannya dari Rasulullah langsung bu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Itu pesannya dari Rasulullah langsung. Kasih bu adik kita, ipar kita. Insya Allah hadiah tadi meluluh lantakkan sifat penyakit hatinya. Itu jika memang ya bu dari keluarga. Tapi jika dari will dan pil, saat kita misalnya
digoda atau tergoda ya Bu, boleh Bu doanya, ya Allah jauhkan saya menjadi perempuan penggoda atau tergoda. Dua-duanya bahaya masalahnya Bu. Kita nggak menjadi penggoda tapi tergoda sama suami orang, repot Bu. Apalagi akhir zaman, banyak perempuan yang bisa menenteramkan hati suami orang, tapi hati suaminya nggak bisa dia. Suami zaman sekarang juga begitu kan Bu, banyak yang royal sama istri orang, sama istri sendiri pelit Bu, makan gak boleh nambah, udah jangan nambah gitu Bu. Tapi sama teman di kantor, ayo nambah, ayo silakan ambil sepuasnya gitu kan Bu, royal banget gitu. Itu godaan Bu, godaan. Bagaimana biar rumah tangga kita adem Bu, biar sama-sama masuk surga, bilang sama suami, ayah kita saling berdoa, ya Allah tumbuhkan cintaku kepada pasanganku dan tumbuhkan cinta pasanganku kepadaku ya Allah, dan jadikan kami pasangan di dunia dan di surga. Itu doanya Bu, biar kita nggak tergoda dengan suami orang, suami kita nggak tergoda dengan istri orang. Kenapa? Karena terkadang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Tugas kita bagaimana rumput di rumah kita paling hijau dibandingkan dengan rumput-rumput yang lain. Maka ujian ibu-ibu nih ya, wajah-wajahnya di level nomor 2, pil, will gitu. Nanti kalau sudah rumah tangga 50 tahun ke atas, ujiannya penyakit, kolesterol, darah tinggi, asam urat. Udah mulai dugem duduknya Bu, duduk gemeter, minta bangunin, sama-sama jatuh Bu. Orang sama-sama dugem kan Bu. Belum lagi komunikasi nggak nyambung. Bu, tolong ambilin piring. Hah, pacul gitu Bu. Nggak nyambung Bu. Itu ujian. Jadi kalau ibu punya orang tua, telinganya udah jarang dengar, itu ngomongnya nggak usah teriak-teriak, sebetulnya bisa pakai isyarat bibir. Sudah makan gitu. Sudah gitu. Kan udah makan belum? Hah, udah makan belum? Kan jadi emosi kita Bu. Karena memang semakin tua pendengaran berkurang Bu, penglihatan berkurang. Ibu sabar merawat orang tua yang sudah berkurang pendengarannya, penglihatannya. Kelak kita akan berada di posisi itu Ibu. Fitrahnya begitu. Namanya tambah usia, ada Bu kekurangannya, ada yang diserang di mata, tidak lihat. Siapa ya? Harus pakai kacamata. Ada yang di telinga, tidak dengar. Ada yang di lutut, itu ada Bu. Ada yang di rambut, itu rambut itu Bu sudah meninggalkan dunia hitam Bu, putih semua. Ada yang di gigi, itu macam-macam. Maka ketika kita sabar dengan perilaku orang tua kita, insya Allah anak-anak kita akan sabar menerima perilaku kita ketika kita tua. Maka nanti Bu, karena sabar inilah malaikat menyambut kita di surga dengan kalimat apa Bu? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat kepada kalian semua karena kesabaran kalian. Itu yang keberapa Bu? Nah kan saya masih di sini, Ibu lupa. Yang kelima. Yang keenam, ini kan ada 8 ya Bu. Yang keenam itu adalah sholat. Wa aqamus sholah, mendirikan sholat. Kalau saya bahas fikih sholat lama, intinya sedang berusaha mendirikan sholat. Memang beda ya, mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat beda ya Bu. Mengerjakan itu cuma badannya, kalau mendirikan sholat pikiran, hati, fisik itu apa Bu, sinkron. Terus kalau nggak khusyuk bagaimana? Namanya usaha ya Bu. Ibu tolong tatap tempat sujud. Itu salah satu cara untuk fokus. Ini bagus ya, maksudnya ndak bergambar kan suka, tapi tetap ya Bu, setan tuh licik. Kalau gambarnya Ka'bah itu suka gini Bu,
Sebelah kanan, oh ada pintunya, yang sebelah kiri ada enggak gitu Bu. Itu setan lebih licik. Kalau gambar bunga begini, kadang-kadang oh daunnya melingkar, sebelah kiri melingkar gaya gitu. Makanya nanti Ibu cek coba di surat Al-Ma'un ada kalimat ayat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahuna. Kalimat sahun ini yang bikin celaka Ibu. Karena ayatnya fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang lalai Ibu. Kalimat lalai ini ada 3 level, 3 kelas Ibu. Yang pertama para sahabat kalau tidak khusyuk itu mereka udah bilang celaka. Aku kali ini sholatnya lalai. Itu tidak khusyuk mereka langsung bilang celaka aku sholatnya gak khusyuk. Langsung Bu ada yang sedekah 1 bidang tanah. Gak khusyuk begitu Bu. Ada yang langsung menambah dengan amal soleh yang lain. Kalau gak salah Abu Bakar pernah sholat tiba-tiba burung masuk Bu. Ke dalam masjid itu kan Bu ya ada burung masuk. Itu warna bulunya cakep banget Bu. Sampai gak khusyuk Bu ngeliatin burung gitu. Kita gak ada burung masuk aja gak khusyuk, apalagi burung masuk. Abu Bakar ngeliatin burung, bulunya bagus. Ketika salam langsung celaka. Aku sholatnya hari gak khusyuk, langsung sedekah 1 bidang tanah. Yang telat Bu, ini telat ke masjid gara-gara ngurusin kebun, langsung sedekah Bu kebunnya Bu. Artinya mereka merasa celaka, rugi nih kali ini gak khusyuk. Kita kan gak khusyuk tiap hari. Pas khusyuk malah kaget, kok tumben ya khusyuk gitu Bu. Terus kita lalainya berapa? Ini level kedua kita Bu. Diingat ya Bu, level pertama para sahabat, saat mereka tidak khusyuk mereka bilang lalai. Kita lalainya kelas 2. Lalainya banyak Ibu. Lalai waktu, lalai rokaat, lalai bacaan. Pernah kan Bu? Lalai waktu pernah. Siang ketiduran, sore di perjalanan, maghrib lagi mandi Bu. Isya nanti aja, jam 4 baru sholat. Yang lebih parah lagi sholat zuhur jam 2:30. Pas lagi sholat teman kita jam 3 kurang 1/4 baru sholat. Kita bilang Masya Allah aku solehah banget ya jam 2:30. Temanku jam 3 kurang 1/4. Kalau kita bertemunya dengan teman-teman yang selalu telat, kita seperti orang yang solehah Bu. Kata teman kita parah semuanya Bu. Tapi kalau kita bertemunya dengan teman-teman yang on time ya Bu sholatnya, udah sholat ya. Itu kita merasa, ya Allah dia rajin banget ya gitu. Saya sholatnya 12:30, jam 1, kita merasa lalai gitu. Tapi kalau kita sholat jam 1, teman kita sholat jam 2, kita kan jadi solehah ya Bu ya. Ya Allah solehah banget gitu. Itu lalai waktunya. Lalai rokaat bagaimana? Kadang-kadang kita bingung. Ini kedua apa ketiga ya astagfirullah, kedua apa ketiga. Pernah Bu, orang sholat harus cepat mengambil keputusan. Ibu kalau yakin rakaat kedua ya udah duduk. Jangan berdiri, kayaknya ketiga deh. Kedua deh, jangan. Ketiga, berdiri lagi. Orang sholat nggak boleh maju mundur, naik turun nggak boleh Bu. Harus cepat mengambil keputusan. Caranya gimana? Gini Bu. Kedua atau ketiga, kedua. Ambil yang sedikit. Karena 2 atau 3, yang 2 udah yakin. Yang 3-nya kan yang ragu, ambil yang sedikit. Ini ketiga atau keempat, 3. Karena yang 3 yakin, yang ragu kan yang 4-nya kan Bu. Maka ambil yang sedikit sebelum salam, sujud sahwi, sujud kelupaan. Tapi Bu, jangan zuhur sujud sahwi, asar sujud sahwi, maghrib lupa lagi 4 rakaat sujud sahwi lagi. Jangan.
Jangan sampai 3 waktu berturut-turut sujud sahwi ya Bu. Usahakan nih tadi udah sujud sahwi, sekarang nih nggak boleh sujud sahwi gitu. Terus bagaimana kalau ternyata lupa mulu gitu ya Bu? Tambah dengan sholat sunnah. Sholat qobliyah ba'diyah itu pelengkap sholat 5 waktu yang kurang. Jadi kalau astagfirullahaladzim 4 rakaat gak khusyuk. Kadang-kadang ada yang sholat pas salam, loh kok udah salam aja ya gitu Bu. Saking mikirin macem-macem, kenapa? Karena dia tidak sabar waktu sholat. Sholat yang 5 menit saja gak sabar kan Bu gitu. Tetapi kita masih lebih baik daripada yang tidak sholat sama sekali. Maka kalau kita bingung 2 atau 3 ambil yang sedikit gitu ya Bu. Kemudian ada yang ketiga, lalai apa? Lalai bacaannya. Umumnya ibu yang mau sholat agak panjang sedikit, ngapal jangan kul mulu gitu, karena kan kita wajahnya cool semuanya nih, cool wajahnya, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, agak panjangan dikit Bu. Tiba-tiba pas bismillahirrahmanirrahim, wadduha udah diperes-peres Bu, wadduha nggak dapat juga kan Bu, langsung bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Sering banget saya dapetin begitu Bu. Saya pernah makmum, imamnya bismillahirrahmanirrahim, yasin, panjang nih gitu. Habis yasin langsung ruku Bu, ketinggalan lah saya. Betul boleh Bu, even cuma 1 ayat boleh, tapi makruh kependekan. Coba ibu sama-sama kita ngapal, kita nggak bisa hafal 30 juz, tolong sama-sama hafal juz 30. Jangan sampai kita kalah sama mu'allaf Bu. Saya punya murid mu'allaf Bu. Dia punya target 1 bulan 1 surat. Waktu itu belum bisa baca Iqra Bu, belum. Bu Fatia ajarin dong 1 surat, karena belum bisa baca Iqra, jadi pakai telinga kan Bu. Surat pendek dulu ya, inna a'tainakal kautsar. Qadarullah saya ngajar di bandara, selama perjalanan Bu Fatia nih perjalanan ke bandara jauh, 1 surat lagi begitu Bu. Sekarang Bu, karena targetnya 1 bulan 1 surat, udah hafal juz 30. Kita yang turis kalah cepet Bu sama mereka yang mu'allaf. Kenapa? Mereka punya target. Saya pengennya 3 tahun jadi mu'allaf, rukun Islam yang 5 sudah saya tunaikan. Mereka punya target Bu. Jadi benar-benar udah nutup aurat rapi, puasanya, sholatnya. Bahkan suatu hari nanya, Bu Fatia, saya tuh ada dana mau pergi haji gitu. Targetnya tuh tahun depan, tapi dapat jatah gitu ya. Tahun ini bisa berangkat dengan catatan nambah sekian gitu. Saking hati-hatinya Bu, apa dia bilang? Tapi kalau saya berangkat sekarang ada hak orang lain yang saya ambil. Nggak jadi Bu. Saya tahun depan aja sesuai dengan giliran saya, segitunya Bu. Makanya Masya Allah saya bilang seneng ya Bu melihat mu'allaf tapi larinya lebih kenceng, itu argonya tuh gitu. Kalau kita kan terus ibu mau tahu nggak biar argonya cepet? Biar argonya cepet, ibu jangan sampai kita soleh sendirian. Ajak yang lain soleh, itu argonya cepet. Contoh ya Bu, maaf, kita datang ke sini sendiri, katakanlah setor tunainya 1 juta. Dapat tuh kita pahala, setor 1 juta, setor pahala. Tapi kalau kita ngajak teman, ngaji yuk, di mana? Di Masjid Discovery. 1 mau ikut, 2 mau ikut, 3 itu dapat transferan 1 juta kali 3. Keren kan Bu? Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah lewat dirimu, karena dirimu dia dapat hidayah,
maka pahalanya dunia beserta isinya. Kayak yang pertama nggak usah jauh-jauh, anak aja dulu. Anak 3, nak sholat ya nak. 3 orang anak setiap 5 waktu datang ke kamarnya, nak sholat. Dia sholat bu, sampai kita meninggal anak-anak kita sholat, maka anak-anak akan mentransfer pahala buat kita. Suami juga sama bu, suami diajak. Kadang-kadang, mohon maaf ya bu, ibu-ibu itu para perempuan hijrahnya lebih cepat, larinya lebih kenceng, sementara suami masih tertatih-tatih. Ibu jangan tinggal, pegang tangannya. Ayah, kita hijrah bareng-bareng yuk. Ayah, dunia udah kita dapetin semua, tinggal nabung. Kita lupa belum nyicil rumah di surga. Ayah, tuntun ibu. Kalau suami belum bisa ngaji, ayah kita panggil guru ngaji yuk, biar kita bisa sama-sama baca Quran. Jangan ibu yang ngajarin, berantem. Ibu nggak bisa ngaji, yang ngajarin suami, atau suami belum bisa ngaji, yang ngajarin istri, berantem bu. Iya tadi juga gitu bu. Tadi ini misalnya, iya begitu tadi gitu bu. Berantem kita kalau sama suami ngaji bu. Apalagi suami kan pemimpin. Hargai suami, kita bilang, ayah belajar ngaji yuk, biar kita sama-sama masuk surga. Ibu kan udah ngaji, ibu belum lancar-lancar banget kok, sama gitu. Kalau ayah sama ibu takut nanti ibu belum bisa benerin, bareng-bareng aja. Merendah di hadapan suami untuk mendapatkan keberkahan. Tapi kalau kita bilang, oh jadi ayah nggak bisa ngaji, astagfirullah. Dia nggak mau ngaji lagi bu, tinggal panggil guru aja, sama-sama. Apalagi kalau di Masjid Discovery ada nggak tahsin? Ada. Pas banget bu. Ayah kita ngaji tahsin yuk di Masjid Agung Discovery, ada kok guru ngajinya. Itu masya Allah ibu. Kenapa saya ngasih contoh baca Quran? Karena membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain ibu. Setiap individu wajib bisa membaca Al-Quran dengan benar. Sementara mengajarkannya hukumnya fardu kifayah. Itu sholat kan ada baca Qurannya bu, ada membaca surat setelah Al-Fatihah kan bu. Mau tidak mau bacaan Al-Qurannya harus benar, minimal surat Al-Fatihah itu minimal bu. Jadi beda arti kalau nggak benar. Contoh, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Segala puji bagi Tuhan yang menguasai alam. Kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alam itu artinya sakit. Jadi rusak kan bu artinya. Jadi enaknya bagaimana? Latihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Susah, dapat pahalanya 2 ibu. Pertama dapat pahala baca Quran, yang kedua dapat pahala terbata-batanya. Terus yang bisa baca Al-Quran dengan benar bagaimana? Kelak di hari kiamat dibangkitkan bersama para malaikat. Masya Allah. Jadi karena sholat itu ada baca suratnya kan bu, setelah Al-Fatihah kan baca surat tuh bu. Nah maka sama-sama kita perbaiki. Yang ke-7, sedekah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Gini bu, kata Allah, kalau mau masuk surga bersama keluarga, maka menginfakkan harta yang telah kami berikan kepada mereka apa bu? Sirra. Sirra itu sembunyi-sembunyi. Alaniyah terang-terangan. Itu teknisnya boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Kenapa sembunyi-sembunyi? Agar terjaga keikhlasan kita. Kenapa terang-terangan? Agar memotivasi yang lain biar bersedekah. Ibu kalau ada teman kita bilang gini, saya titip ya 1 juta. Boleh jadi niatnya dia memotivasi yang lain, ayo sedekah, nih saya udah duluin nih ya 1 juta. Kita nggak boleh bilang gini,
pamer. 1 juta, 1 juta, pamer. Enggak Bu, boleh jadi dia enggak pamer. Karena yang lain kan sedekah kan ngitung nih Bu. Aduh, sedekah yuk. Aduh, sedekah ya. Terus dia mulai, oke, saya titip ya 500 atau saya titip 1 juta buat bencana misalnya ya Bu. Itu kita husnuzon langsung tuh Bu. Masya Allah, dia memotivasi yang lain. Jangan 1 juta Ibu, gayanya 1 juta, 1 juta, pamer, enggak, sombong banget gitu, enggak, dia punya niat baik. Kalau yang sembunyi-sembunyi bagaimana? Masya Allah, ikhlas sekali dia. Untuk teknis, boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Untuk nominalnya, kata Allah, jangan berlebih-lebihan dan jangan pelit. Sedekah kenapa sih nggak boleh berlebih-lebihan? Karena manusia itu suka menyesal selesai sedekah. Terus masukin ke kotak amal 100.000. Ternyata di luar jilbab 100 dapat 3. Ya Allah, coba tadi jangan 100. Tuh manusia suka nyesel. Makanya kata Allah jangan berlebih-lebihan. Terus kenapa nggak boleh pelit? Karena kalau pelit nyimpan penyakit hati di sini banyak banget Ibu. Dan penyakit hati itu bisa sembuh dengan bersedekah. Ibu nanti rasakan kalau kita sedekah itu ada ketenangan yang nggak bisa diterjemahkan. Seneng banget. Apalagi kalau kita bantu seseorang, terus dia bilang, ya Allah makasih banyak, mudah-mudahan gitu ya Bu ya. Aduh rasanya kita pengen sedekah lagi biar doanya panjangan dikit gitu Bu. Itu sedekah itu nih nguras Bu, nguras penyakit hati. Jadi kalau pengen bersihin hati dikit-dikit, diantaranya ya Bu, itu dengan bersedekah. Anak cucu kita biasakan ini Bu. Nak ada pengemis, tolong kasih nak, latih Bu. Ada ini nak, tolong kasih nak, biarkan tangan anak-anak kita terbiasa dari kecil berbagi. Nanti ketika besar dia akan ingat, dulu mamaku melatih untuk ngasih ini, ngasih omnya, ngasih saudaranya. Dia akan ingat berbagi. Filosofinya apa Bu? Terima kasih. Terima lagi, kasih lagi. Enggak akan berkurang kata Rasulullah, enggak akan pernah miskin orang yang bersedekah. Tapi tadi sedekah itu nominalnya jangan berlebihan dan jangan pelit. Terakhir, ini saya agak ngebut dikit Bu karena sudah jam 10:30. Yang ke-8 agar bisa masuk surga bersama keluarga. Ini paling berat nih Bu, membalas keburukan dengan kebaikan. Biasanya orang suka gini bilangnya Bu, dia baik, saya bisa baik. Tapi kalau dia jahat, saya pun akan jahat lagi gitu. Itu yang paling viral itu Bu, yang paling viral. Jarang kita dengar gini, dia baik, saya baik. Dia jahat, saya tetap baik. Itu jarang. Nah kita pengen yang gini nih Bu, dia baik, saya lebih baik lagi. Dia jahat, saya akan tetap baik. Bawa pulangnya ini. Kenapa? Ayat Allah. Membalas keburukan dengan kebaikan. Ibu, kadang-kadang Bu, hati orang yang melukai kita itu gak bisa sembuh dalam waktu dekat. Butuh waktu 8 tahun, 10 tahun sampai dia merasakan kebaikan kita. Butuh waktu lama Ibu. Kalau misalnya dia benci sama kita, mungkin dengan cara ini, kasih hadiah, transfer, terus dia tetap kita datangi. Makanya pahalanya double Ibu. Pertama pahala sabar ketika dilukai, yang kedua pahala membalas keburukannya dengan kebaikan. Dan Allah itu cemburu banget kalau ada hambanya punya sifat seperti ini. Allah akan menahan murkanya kepada hamba yang menahan marahnya. Allah akan menutup aib saudaranya ketika Allah akan menutup aib hambanya ketika hambanya menutup aib saudaranya. Jadi Allah itu akan membalas semua kebaikan kita dengan yang lebih baik lagi.
Contoh mohon maaf, ketika kita puasa kemarin, kita kan pengen dapat titel takwa ya Bu. Itu titel takwa diantaranya itu mampu menahan amarah dan hatinya lapang memaafkan kesalahan orang lain. Nanti Ibu bisa cek di surat Al-Imran ayat 133, 134, 135. Kalau pengen lihat kita termasuk orang yang mendapatkan stempel takwa enggak ya? Ramadan kemarin kita diwisuda dengan titel takwa atau tidak? Periksa titel takwanya. Ternyata Allah sebutkan ciri yang pertama orang bertakwa itu yang bersedekah di waktu lapang dan sempit. Yang kedua apa? Mampu menahan marah. Baru yang ketiga, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang menjadi sulit buat kita, perempuan adalah ahli sejarah. Itu kalau udah tersakiti hatinya Bu, hari, tanggal, bulan, tahun dia akan ingat. Dan repotnya lagi, ketika debat, ketika ngobrol, kesalahan yang 10 tahun nempel di sini. Kenapa? Karena perempuan itu pakai perasaan. Apalagi jika yang melukainya adalah orang yang paling dia cintai. Jadi kalau ternyata hati kita kok bisa membalas keburukan dengan kebaikan, itu surga Ibu, surga garansinya Bu. Anak kita juga gitu. Ya udah nak, maafin aja, mungkin dia nggak tahu. Tapi kan aku iya. Bunda paham kok, kamu pasti sakit hati. Tapi nak, kalau kita bisa memaafkan, garansinya surga loh nak. Tapi ibu-ibu kan banyak yang, kamu diapain? Bales gitu. Kita sakit hati banget kan Bu. Kecuali kalau anak kita lemah. Beda nih Bu, ada orang bisa bales, tapi dia nggak mau. Kita bisa Bu bales, tapi kita nggak mau. Ngapain kita bales? Gitu. Kalau kita bales, kita dengan dia selevel dong. Saya nggak mau selevel dia, saya pengen lebih tinggi dari dia. Makanya nanti ibu bertemannya dengan siapa? Karena akhlak itu levelnya ke atas nih Bu. Ada akhlak tercela, ada akhlak standar, ada akhlak terpuji, paling tinggi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau agung dan mulia. Kita nggak dapat level itu. Kita terpuji saja udah ngos-ngosan Bu. Paling banyak mana? Tercela, iseng, ngomentarin, ngerumpiin, itu tercela Ibu. Tercela kita punya sifat itu Bu. Ngiri sama kenikmatan orang lain, mengkomparasi hidup dia dengan hidup kita, itu tercela sebetulnya. Enggak ada untungnya kan Bu, membuat orang tidak nyaman dengan kehadiran kita, itu tercela. Yang kedua standar tuh gini, kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya jahat lagi. Itu standar tuh. Tapi kalau yang ketiga, dia jahat, saya akan berusaha tetap menjadi teman yang baik. Kenapa? Saya pengen dapat surga. Biarin dia begitu, biarin. Biarin dia jahat sama saya. Mudah-mudahan dia akan merasakan kebaikan saya. Yang begini nih Bu, susah. Kenapa? Gak kuat kita. Nanti Ibu lihat ya, kita di level mana. Caranya gimana? Kalau kita berteman, kita bilang, itu orang itu jahat. Sama, itu selevel sama dia. Aku juga benci banget sama dia gitu. Kita curhat tentang suami gini-gini. Terus kamu diam aja gitu, balas. Tuh berarti gitu kan Bu. Tapi kalau kita berteman dengan yang levelnya lebih tinggi, kemarin suami gini-gini, ngalah aja lah Mbak, mungkin memang surga kita sama dia. Berarti dia lebih tinggi dari kita. Umumnya Bu, maaf ya Bu, kalau ada orang di level akhlak terpuji, di sekitarnya nggak mampu, nggak kuat Bu. Dianya kuat, kitanya nggak kuat ngikutin dia Bu. Kata kamu tuh ngalah mulu, capek tau orang. Nah, nggak apa-apa, kitanya nggak kuat Bu. Dianya kuat. Kenapa? Karena kita merasa dia tuh, kamu tuh on banget gitu Bu. Yang baik jadi kita bilang on kan Bu. Kenapa? Kitanya nggak kuat Bu.
Dianya kuat, gak apa-apa. Tapi balas biar dia gitu. Kitanya gak kuat. Dianya gak apa-apa, orang saya udah maafin dia kok. Ya Allah, kita geleng-geleng sampai kita bilang apa? Hatinya terbuat dari apa ya? Gitu kan Bu. Kita bingung sama hatinya dia kok lembut, pemaaf gitu. Hatinya terbuat dari apa sih gitu. Penutup, biar ibunda saya dapat royalti, ibunda saya biar dapat pahala ya Bu. Saya cerita satu. Saya pernah beli kue di salah satu bakery buat ibunda saya. Sampai di rumah saya potong kuenya, ternyata baunya udah nggak bagus, udah basi Bu. Malu kan Bu saya, masa ngasih orang tua gitu. Saya bilang, ya Allah ini kok orang kue udah rusak dijual. Kan gitu. Ibunda saya datang, kenapa Fat? Ini Bu, ternyata kuenya udah basi. Fatia beli di mana? Itu di bakery ini. Alhamdulillah Fatia beli. Mungkin dia belum dapat untung, katanya Bu. Kalau Fatia beli kan dia udah dapat untung. Kita yang lagi marah-marah kan jadi malu ya Bu. Sedemikian rupa beliau. Alhamdulillah Fatia beli. Kasihannya dia udah belum dapat untung sampai kue begini dijual, udah tinggal dibuang aja. Nanti Fatia diganti sama Allah ya rezekinya. Iya Bu, malu sama sedih Bu campur tuh Bu. Kenapa? Sehebat itu orang terdahulu. Kita mungkin akan kita bawa lagi ke bakery, akan kita komplain kan Bu, biar ada efek jera gitu. Mampu beliau Bu melakukan itu? Nggak mau. Kenapa? Boleh jadi kita sedekah dengan membeli kue itu karena dia dapat untung. Tapi kan buat orang yang gitu kan Bu, beda. Bisa Bu beliau kembalikan itu ke bakery, bisa. Tapi udah nggak apa-apa. Mungkin dia belum dapat untung. Begitu saja Bu. Jadi ternyata untuk orang-orang di level terpuji itu, kita yang belum selevel itu nggak kuat kadang-kadang Bu. Karena kita masih di standar. Dia jahat, kita jahatin lagi dong, itu standar. Maka kata Allah, kalau mau masuk surga bersama keluarga, ini yang terakhir, ini paling susah nih Bu. Membalas keburukan dengan kebaikan. Maka kata Allah di sini, baginya surga Aden. Mereka akan kumpul bersama siapa? Bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, anak cucu mereka, dan para malaikat masuk ke dalamnya dari semua pintu. Lihatin kita masuk bersama sekeluarga. Para malaikat menyambut kita apa? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat kepada kalian semua karena kesabaran. Jadi ini 8 ini ya Bu, karena ini bagian keempat. Jadi 8 ini 8 cara bagaimana kita masuk ke dalam surga bersama anak cucu kita, nenek kakek kita, orang tua kita. Keluar dari sini yang kita pikirkan bagaimana anak cucu bisa kita angkut. Yang kedua, mohon izin, ibu jika punya orang tua udah meninggal ya Bu, dan kita tahu amalnya dia tidak banyak-banyak banget, tolong tambah amalnya. Tolong tambah amal soleh orang tua kita yang udah gak ada. Sedekah niatkan buat orang tua. Kurban niatkan buat orang tua. Kenapa? Karena mereka yang sudah gak ada Bu, gak bisa nambah amal. Kita yang masih ada, tambah amal orang tua yang sudah membesarkan kita, mendidik kita, bisa menjadikan kita seperti ini. Kenapa? Karena punya anak perempuan bisa menghalangi orang tuanya dari api neraka. Dan yang hadir di sini perempuan semua. Jadilah perempuan yang baik, anak yang baik, istri yang baik, ibu yang baik, agar bisa menghalangi orang tua kita dari api neraka. Demikian, amin ya rabbal alamin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, penambahan atau pengurangan, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillahu khairan kasiran Ustazah Fatia atas materi hari ini, cukup menghanyutkan dan melenakan. Betul ibu-ibu? Masya Allah, semoga
langkah kita ke masjid hari ini Allah tuntun dan Allah jodohkan dengan hikmah yang bisa kita bawa pulang bersama-sama. Baik, sebelum kita memulai memasuki sesi tanya jawab, dengan kerendahan hati saya ingin mengingatkan kembali kepada ibu-ibu semuanya untuk tidak diperkenankan makan di dalam masjid ya ibu-ibu ya. Kita jaga sama-sama agar masjid tercinta kita ini bersih dan nyaman untuk kita semuanya dalam menuntut ilmu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan memulai membuka 2 pertanyaan dulu. Yang di ujung belakang satu lagi, oke. Bariska bisa dibantu. Yang satu ibu-ibu yang menggunakan kerudung pink, satu lagi di ujung sana. Izin 2 pertanyaan sekaligus saja ya Ustazah, bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Teti, Bu, dari Jelupang, Kelurahan Jelupang. Saya mau bertanya, apakah ini keluar dari tema ya Bu? Nggak apa-apa ya Bu? Jawabannya keluar dari tema juga ya berarti. Enggak, maksudnya enggak. Ya betul. Jadi gini Bu, kan baru-baru ini saya baru mendengar ya, kalau sholat sunat itu niatnya bisa digabung, apakah boleh? Seperti misalkan duha dengan istihoroh. Jadi niatnya saya niat sholat duha dan istihoroh dan sholat hajat 2 rakaat sunat asku lillahi ta'ala. Apakah benar itu Bu? Mohon penjelasan. Yang kedua Bu, mengenai ini, kalau kita anak perempuan, kan itu ya. Kalau anak perempuan kan kita seperti yang tadi Ibu terangkan. Kalau anak laki-laki gimana nih Bu? Anak kita kebetulan laki-laki. Udah, terima kasih. Maksudnya anak laki-laki kenapa Bu? Iya kan kalau yang perempuan penghalang api neraka. Ya kalau anak laki-laki bagaimana nih Bu? Makasih ya Bu. Sama-sama. Apa lagi Neng? Boleh lanjut ke pertanyaan kedua atau mau dijawab dulu Ustazah? Tampung aja deh ya. Oh, tampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tini. Saya ingin tips dari Ibu Haja, Ibu Fatia, tips untuk mengajak anak-anak yang sekarang agak susah untuk bersilaturahmi. Demikian, terima kasih. Baik, cukup ya insya Allah ya. Ibu Teti dengan Ibu Titi. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi ada Ibu Tuti. Bercanda ya Bu, gini. Bu Teti, kalau sholat sunnah itu masing-masing punya tujuan, punya niat. Contoh, sholat istikharah itu minta pilihan, gitu ya Bu. Kemudian sholat duha agar bisa diberikan kesempatan bersedekah dengan 360 sendi. Bodi kita itu ada 360 sendi dan sendi ini harus disedekahkan dengan sholat duha 2 rakaat. Jadi ketika punya tujuan berbeda, baiknya enggak digabung. Nanti doanya yang mana? Kan ada doa duha, ada doa istikharah dan dia berbeda. Tetapi kalau misalnya katakanlah sholat tahiyatul masjid, sebelum kita kalau ke rumah orang, kita kan ngetuk pintu tuh Bu, tok tok tok, assalamualaikum gitu ya Bu. Nah sama ke masjid itu ada salamnya juga, ada tahiyatul masjid. Kalau ibu masuk ke masjid gitu ya Bu, misalnya di waktu duha, ibu mungkin bisa digabung tahiyatul masjid dengan
duha, karena memang kita menghormati masjid ini. Jadi baiknya kita salat dulu sebelum duduk gitu. Itu sunnahnya demikian. Tapi kalau yang lain-lain beda konteks gitu. Sholat hajat kita pengen anak begini, kayaknya nggak cocok, nggak match kalau digabung dengan istikharah begitu. Berbeda dengan puasa. Puasa nih ibu, puasa Senin Kemis. Terus ibu niatin, contoh besok misalnya puasa Arafah ya bu, Idul Adha kan ada tuh sebelum Lebaran, puasa Arafah kan bu yang 1 hari sebelum Lebaran. Terus jatuhnya hari Kemis, itu boleh. Ibu niatin puasa hari Kemis, sekaligus ibu niatin puasa Arafah, boleh. Seperti itu. Kenapa? Innamal a'malu binniyat gitu bu hadisnya. Sesungguhnya amal itu tergantung beberapa niatnya. Analogi yang paling gampang gini, ibu mau ke Kebayoran Residen, yang satu mau ke mall, kan ngelewatin tuh bu. Oke lah, bisa jalan bareng. Tapi kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, nggak match, nggak nggak nyambung. Itu baiknya nggak usah begitu. Yang kedua terkait dengan anak laki-laki, anak perempuan kok bisa dikasih keutamaan sedemikian rupa. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensupport para ayah mendidik dan merawat anak perempuan, karena dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, akhirnya dimotivasi. Makanya kemarin pada waktu hari Kartini banyak kan yang Kartini telah bla 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 gitu ya bu ya. Nah, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih awal mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya, maka disupportlah untuk mendidik anak-anak perempuan. Ada seorang bapak menangis cerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang apa? Aku benci dengan jahiliyah. Aku benci dengan jahiliyah. Kata Umar, hentikan ceritamu wahai bapak, engkau sudah membuat Rasulullah menangis. Apa kata Rasulullah? Biarkan ya Umar, biarkan, agar dia bisa bersyukur dengan kehadiran Islam. Kenapa? Bapak ini cerita anak perempuan tuh anak yang sangat baik, anak yang sangat penurut. Disuruh ambilkan air, dia ambilkan. Disuruh ambilkan sisir, dia ambilkan. Tetapi jahiliyah memaksa saya membunuh dia, kata bapak ini. Akhirnya aku bilang ke anak ini, nak, coba lihat ke sumur, nah ikannya bagus. Ketika putriku menatap ke sumur, aku mendorongnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku membunuhnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jenggotnya basah dengan tetesan air mata. Jadi disupportlah kita untuk menjaga anak perempuan, memelihara anak perempuan. Even kalau anak laki-laki bagaimana? Oh, anak laki-laki itu pemimpin ibu. Anak laki-laki di pundaknya berat. Kenapa? Dia harus menjaga ibunya, istrinya, anaknya, saudara perempuannya. Dia punya tanggung jawab. Makanya yang cocok jadi imam laki-laki, nabi laki-laki. Coba kalau nabinya perempuan, umatnya udah nungguin sholat berjamaah, nabinya haid. Makanya nggak ada nabi itu perempuan, nggak ada ibu, laki-laki nabi itu semuanya. Kenapa? Kekuatan fisik Allah berikan. Kemudian akal juga Allah berikan. Jadi kronologis dari turunnya hadis itu kita kenali agar kita tidak membandingkan antara anak laki-laki dengan perempuan. Satu hal yang kita harus tahu semuanya, mereka setara tetapi tidak sama. Gitu ya Bu. Setara tetapi tidak sama. Kenapa Allah yang menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah laki-laki itu seperti perempuan. Beda. Ibu pakai sendal kiri kanan kan setara dia Bu, jalannya bareng tapi nggak sama. Ibu bisa bayangin kalau sendal kiri semuanya atau kanan semuanya, ibu kalau jalan bagaimana? Kanan maju, kiri mundur kan di belakang.
Kiri maju, kanannya di belakang kan? Kalau bareng-bareng itu pocong. Lompat kan kiri sama kanan bareng gitu. Tapi kan enggak. Artinya laki-laki dengan perempuan setara tetapi tidak sama. Jadi punya anak laki-laki dan perempuan dikasih ilmunya sama. Kenapa? Perempuan itu sekolah pertama buat anak-anaknya. Dan mayoritas kecerdasan anak itu turun dari ibunya. Ibunya cepet, tek 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 tek, tek, insya Allah anaknya gitu. Nerimanya cepet. Tapi kalau kita, anaknya nggak beda jauh bu, itu mayoritas begitu ya bu. Nah itu hiburan aja. Oke, terakhir gimana gitu ya, Bu Titi, nih anak-anak ya. Tadi Bu di mana ya? Ah ya, Ibu bertanya anak-anak sekarang. Silaturahim Ustazah. Iya anak-anak yang sekarang tuh saya mau tanya umur berapa yang Ibu maksud anak-anak sekarangnya? Oh anak-anak SD. Karena anak-anak sekarang kan Gen Z, Gen Alpha gitu ya, beda. Jadi Ibu kalau punya anak yang masih Gen Alpha itu masih enak diajak-ajak. Ke rumah ini yuk, mau. Ke rumah itu yuk, masih mau. Tapi kalau sudah Gen Z, dia lebih seneng sama temen-temennya. Terus bagaimana? Saya punya adik, biar rajin silaturahim, dibuat program. Ini memang jangan sendirian Bu, kita dengan adik atau kakak kita tuh punya program. Kita bikin halal bihalal yuk gitu. Ini sharing ya Bu. Bikin halal bihalal yuk, nanti habis halal bihalal kita buat games. Jadi sepupu-sepupu tuh main, gamenya tuh yang lucu-lucu. Dapat hadiah walaupun cuma dari 5.000, 10.000, 20.000 sampai 50.000. Ada door prize-nya. Sehingga ketika mereka datang ke halal bihalal, yang itu kan satu rahim tuh Bu, semangat. Jadi ada tips, bukan hanya diajak jalan ke sini, diajak jalan ke situ, tapi yang menyenangkan gitu. Karena generasinya beda. Kalau dulu kita dituntun sama orang tua, duduk, celangak, kelinguk, mereka ngobrol asik, kita celangak, kelinguk. Anak sekarang mana mau Bu, nggak bakalan mau. Jadi dibuat acara yang excited, yang nyenengin gitu. Nah akhirnya apa Bu? Saya dengan adik kakak tuh kadang-kadang bikin program. Nanti programnya game ini, oke patungan kita nggak apa-apa. Tapi mereka benar-benar seneng banget. Jadi ketemu itu menyenangkan. Yang laki-laki futsal, bakar-bakar misalnya gitu Bu. Bukan yang polos-polos gitu ya Bu. Kunjungan ke sini, mereka gabut banget Bu. Tapi memang modelnya lumayan. Sebetulnya cuman seru-seruan aja, banyak lah Ibu ya sekarang itu. Ajak anak-anak muda untuk bikin game. Nggak bisa Bu anak sekarang. Nak ke rumah Om ini yuk. Enggak. Ini aja Bu, kan HP ada grup ya Bu. Anak sekarang Bu, Omnya sakit, doanya kopas. Semoga Om lekas sembuh. Amin 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 sampai ke bawah Bu. Enggak ada yang nengokin Bu. Orang dulu kan datang ya Bu. Nah, Om ini sakit, yuk nengok yuk. Kita diajak nengok. Mau Bu. Anak sekarang ada grup keluarga, udah amin-amin aja doanya udah kopas, amin sampai ke bawah, nggak ada yang nengokin. Beda zaman. Jadi dibuat program yang nyenengin ya Bu, tanda kutip tadi, entah itu game, entah itu hadiah, entah itu door prize, entah itu walaupun hanya 1 tahun sekali. Jadi kita ngobrol nih sama adik kakak, gimana ya biar anak-anak kita kenal sama sepupu-sepupunya, biar itu perlu ada program yang nyenengin versi mereka ya Bu, bukan versi kita. Yuk kita patungan yuk buat beli hadiahnya. Nah seperti itu. Kenapa? Beda zaman. Jadi mau nggak mau yang orang tuanya harus kreatif, harus cari cara biar obornya nggak padam. Insya Allah dengan niat membangun silaturahim, rezeki kita berkah kok Bu, berkah.
memang kita sudah niatkan gitu. Nih buat Idul Fitri, makan-makan, hadiah sekian, udah kita niatkan, Allah ganti insya Allah. Tetapi kita jangan sendiri, kecuali kalau kita kuat dananya. Insya Allah tante yang handle semua ya. Waduh seneng banget Bu, makan-makan game semuanya. Tapi kalau kita patungan kan lebih ringan insya Allah. Demikian Ibu, Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Dan yang terpenting lagi kita dimampukan mengamalkannya. Sebelum saya tutup dengan doa penutup, Ibu cuma refresh 8 tadi, boleh bantu. Yang pertama, sebelum pulang ya Bu, biar Ibu nggak lupa. Betul, menanamkan akidah. Kedua, ya silaturahim. Ketiga, takut kepada Allah. Keempat, takut dengan hisab yang buruk. Kelima, sabar. Keenam, sebelum sedekah. Sholat tuh diingetin tuh. Terus selanjutnya sedekah. Terakhir membalas keburukan dengan kebaikan. Dari 8 ini yang paling gampang yang mana Ibu? Sedekah, Masya Allah, beda ya, orang tajir melintir paling segampang sedekah. Yang paling susah nomor 8 ya Bu, membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan 8 ini ya dikasih kemudahan sama Allah, kita mengamalkannya dan mudah-mudahan kita bertetangga di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu solehah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sebelum kita menutup nanti, sebelum jamaah meninggalkan masjid ini, apakah berkenan untuk foto bersama? Oke. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, usai sudah acara kajian kita pada hari ini. Semoga setiap ilmu 8 tadi cara yang sudah disampaikan oleh Ustazah Fathia dapat menjadi ikhtiar kita ya ibu-ibu yang dirahmati Allah untuk membawa dan memboyong keluarga kita ke surganya